semua manusia ini butuh pangan. Perut ini butuh pangan. Kalau perut ini tidak diisi dengan makanan, maka tentunya dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi mari masuk teknologi hasil pertanian. Di situ ada sentuhan-sentuhan teknologi yang dipelajari sehingga produk pangan yang akan masuk ke perut kita itu merupakan produk pangan yang aman, bergizi dan berkualitas untuk pembangunan generasi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Halo Sobat Pantimura, balik lagi dengan Puan Maharani dalam acara Kampus Beta. Di sini di studio kita sudah hadir tamu spesial yaitu Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Kepada Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa? Ya, selamat siang semuanya. Saya Dr. Vita N. Lawalata, SPMSI. Saya Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Patimura yang biasa dikenal Kampus Orang Basudara. Ya, jadi kita panggilnya Ibu Vita. Ibu Vita ya. Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang program studi teknologi hasil pertanian itu seperti apa, sejak kapan berdiri seperti itu. Ya, baik. Program studi THP ini dia mulai berdiri tahun 1999, tepatnya tanggal 9 Juni. Jadi kami waktu berdiri itu kami masih merupakan bagian dari jurusan budidaya pertanian. Tetapi dengan berkembangnya tenaga pengajar dan sebagainya, maka pada tahun 2015 kami berdiri sendiri menjadi jurusan sendiri hingga saat ini, sehingga kami berada di bawah jurusan teknologi hasil pertanian juga. Jadi di program studi teknologi hasil pertanian ini dia merupakan ilmu yang mempelajari tentang pasca panen dan teknologi hasil pertanian. Dan diharapkan pada tahun 2030 nanti kami merupakan program studi yang menjadi pusat pengolahan teknologi hasil pertanian berbasis kepulauan di negeri Maluku ini. Itu merupakan visi kami dari program studi THP. Jadi kita ketahui bahwa ketika hasil pertanian itu dia dipanen, dia merupakan suatu berlimpah. Tetapi ketika tidak ada proses penanganan pasca panennya, maka kita bisa lihat di pasar-pasar sana banyak buah-buahan, sayur-sayuran yang busuk sehingga nilai jualnya rendah. Butuh sentuhan teknologi untuk mengubah produk-produk hasil itu menjadi produk yang bernilai gizi tinggi dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Dengan demikian juga akan meningkatkan pendapatan petani ataupun pedagang pengumpul, sehingga dia tidak busuk percuma, tetapi dia bisa dimanfaatkan dengan adanya sentuhan-sentuhan teknologi pasca panen tadi. Ya, itu tadi sedikit profil tentang THP ya Ibu, serta sudah dijelaskan juga mengenai visi dari prodi THP ini. Kemudian mungkin banyak yang baru mendengar tentang program studi ini, jadi mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit tentang apa sih yang nanti akan dipelajari kalau kita masuk program studi THP. Ya, jadi di program studi THP itu kami akan mempelajari tentang bagaimana produk hasil pertanian itu dia dirubah menjadi produk yang bernilai tinggi, entah itu pangan maupun non-pangan. Kita kan bisa lihat di sini ketika produk hasil pertanian itu, buah-buahan itu dia diolah menjadi produk-produk yang bernilai tinggi, entah itu sari buah, entah itu keripik dan sebagainya, sampai kepada produk hasil pertanian diolah menjadi non-pangan. Contohnya minyak atsiri, minyak kayu putih, minyak cengkeh yang merupakan hasil khas Maluku itu. Jadi itu perlu ada sentuhan-sentuhan teknologi. Begitu juga dengan produk-produk hasil pertanian yang limbah-limbah hasil pertanian diubah menjadi produk-produk bioenergi,
seperti bioetanol, biodiesel. Nah, disinilah program studi THP itu akan mempelajari semuanya itu. Oh iya Ibu. Terus kemudian kalau berbicara soal kuliah, pasti mungkin yang menjadi momok bagi calon mahasiswa atau mahasiswi itu dosennya Ibu. Jadi mungkin bisa diberitahu dosennya ada berapa, kemudian galak-galak nggak sih Bu? Seperti itu. Iya, kami punya staf pengajar ada 15 orang. 15 orang bergelar doktor dan magister. Ada 1 orang yang sementara mengusulkan guru besar ya. Jadi ada 5 orang bergelar master, sisanya bergelar doktor dan 3 orang sementara studi. Dan dosen-dosen di program studi THP cukup baik-baik, seperti contohnya Kaprodi ini juga murah senyum. Dan semuanya merangkul. Setiap mahasiswa yang datang dari berbagai kalangan kami merangkul untuk menjadi manusia yang berkarakter, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi untuk membangun kota ini, membangun provinsi Maluku, dan yang terutama untuk membangun negara tercinta Indonesia ini. Ya, jadi dosen-dosennya baik-baik dan ramah senyum ya Ibu. Jadi Ya. bisa dipastikan calon mahasiswinya tidak perlu takut untuk masuk program studi THP. Ya. Kemudian untuk fasilitas. Ya. Kami punya beberapa fasilitas, diantaranya ruang kuliah yang ber-AC, ada beberapa laboratorium pendukung untuk proses pembelajaran, laboratorium kimia dan biokimia, laboratorium pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, laboratorium pengujian indrawi, laboratorium mikrobiologi, dan kami juga memiliki 1 unit usaha untuk membina mahasiswa bagaimana mengembangkan jiwa wirausahanya. Jadi produk-produk pengolahan itu bagaimana bentuk di unit usaha dan bagaimana membina mahasiswa untuk bisa berwirausaha. Itu merupakan fasilitas-fasilitas yang utama yang ada di program studi THP. Ya, jadi bisa dibilang program studi THP ini sudah mempunyai fasilitas yang mumpuni ya Ibu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang mungkin sering sekali muncul untuk calon mahasiswa-mahasiswi baru terkait dengan nanti kalau sudah lulus bisa kerjanya di mana saja, seperti itu. Ya, baik. Kami punya banyak lulusan yang sudah bekerja, ini hasil nyata ya. Jadi banyak lulusan kami yang sudah bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. Contohnya saja di sini ada yang sudah bekerja di Balai Standarisasi Pangan, dan yang contoh konkret ini ada juga yang manajer Bank BRI cabang Unpati, itu kan merupakan jebolan dari program studi THP. Ada yang bekerja di Balai POM, ada yang bekerja di kementerian, semuanya sudah. Tapi yang kami harapkan lulusan kami itu bisa bekerja, yaitu yang pertama di industri pengolahan hasil pertanian, yang kedua sebagai PNS di bidang pertanian di kementerian, yang ketiga di Balai POM bisa, dan yang keempat sebagai wirausaha. Jadi kami membentuk mahasiswa untuk ketika dia belum bisa tes di PNS, dia bisa berwirausaha. Dia memiliki jiwa wirausaha. Dan kita tahu sendiri bahwa menjadi wirausaha itu punya pendapatan yang lebih besar mungkin dari kita yang ada duduk-duduk di sini sebagai dosen. Itu mungkin. Itu oke Bu. Untuk yang terakhir mungkin bisa Ibu sampaikan ajakan-ajakan untuk calon mahasiswi baru yang mungkin masih bingung mau memilih program studi apa. Ya. Di sini saya mau mengajak kepada calon-calon lulusan di tingkat SMA maupun yang sederajat yang sampai saat ini masih bingung memilih mau melanjut kemana saya mau mengajak mari masuk program studi THP, karena semua manusia ini butuh pangan, perut ini butuh pangan. Kalau perut ini tidak diisi dengan makanan, maka tentunya dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi mari masuk teknologi hasil pertanian. Di situ ada sentuhan-sentuhan teknologi yang dipelajari sehingga
produk pangan yang akan masuk ke perut kita itu merupakan produk pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas untuk pembangunan generasi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Iya, seperti itu. Terima kasih Ibu telah menjelaskan mengenai program studi THP ini. Itu tadi obrolan kita seputar program studi teknologi hasil pangan, di mana itu merupakan salah satu program studi di bawah naungan Fakultas Pertanian. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di akun YouTube kita Suara Patimura, dan sampai berjumpa di program acara selanjutnya.